Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'd. Syukur terindah puji terbangga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan ini, siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan anaknya memiliki tentunya pendidikan, yang memiliki tempat pendidikan yang bukan hanya memberikan pembelajaran dunia, namun juga pembelajaran akhirat. Maka tentu pentingnya ketika kita hari ini memasukkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang bukan hanya pendidikan tersebut mahir dalam bidang umumnya, namun juga tentunya mahir dalam bidang agamanya. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali hari ini lembaga-lembaga pendidikan yang tentunya memiliki konsen terhadap keislaman. Bahkan tentunya lembaga pendidikan Islam mulai dipadukan ya tentunya dengan sekolah umum. Maka tentu lembaga pendidikan Islam terpadu inilah memiliki harapan, memiliki cita-cita ketika kita memiliki anak didik dan juga tentunya memiliki perkembangan yang bukan hanya materi umum, namun juga perkembangan materi agamanya. Maka perkembangan tersebut tantangan demi tantangan. Tentu hari ini jawaban terhadap tantangan tersebut adalah bagaimana pendidikan sinergis dengan keagamaan. Maka tidak boleh kita lupakan peran serta keislaman yang masuk kepada pendidikan umum sangat mewarnai pendidikan anak kita. Maka tentu ketika kita memasukkan anak ke sekolah menengah ataupun ke sekolah dasar ataupun ke sekolah menengah kejuruan, bahkan kuliah sekalipun, tentunya orientasi kita bukan hanya anak itu mahir di bidang umumnya, namun juga anak itu mahir di bidang agamanya. Maka ketika kita bicara tentang lembaga pendidikan Islam terpadu atau IT Islam terpadu, yang tentunya bergerak dimulai dari hal yang paling bawah, mulai dari TK IT-nya, kemudian SD IT-nya, kemudian SMP IT-nya, bahkan SMK IT-nya, itulah peran serta bagaimana memunculkan keislaman yang bukan hanya keislaman hanya biasa-biasa saja, namun juga secara terpadu diolah bagaimana keislaman itu muncul sehingga memiliki sekolah tersebut keistimewaannya. Maka tentu bagaimana lembaga pendidikan Islam yang terpadu ini mengintegrasikan dengan kurikulum pendidikan umum, sehingga pelajarannya, pendidikan agamanya masuk kepada umum. Maka hari ini, di samping juga kita memasukkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan yang bukan hanya jago dalam bidang umumnya, namun keinginan kita, harapan kita dari sisi agama tidak boleh terlupakan. Maka pendapat dari Dr. Azumardi Azra yang menyampaikan bahwa pandangannya terhadap lembaga pendidikan Islam terpadu ini sungguh menampakkan identitas keislamannya. Yang boleh jadi ketika hari ini kita memasukkan anak misalkan ke SD IT, artinya SD tersebutlah identitasnya, IT keislamannya, yang dibimbing, yang dididik secara terpadu, yang memiliki kapasitas. SD tersebut memiliki Islam yang tentunya diharapkan menjadi awal mereka bisa menjalankan syariat ajaran agamanya dengan baik. Ataupun boleh jadi ketika belajar di TK IT, artinya semenjak dini diajarkan bagaimana keislamannya, bagaimana tata cara Islam semenjak dini, atau bahkan kejuruannya ketika memasukkan IT-nya, artinya bahwa masuk pendidikan agama terhadap pendidikan umum. Tentu kita tidak boleh kalah
pendidikan agama ini harus terus mendominasi, bahkan mewarnai pendidikan-pendidikan umum. Maka tentunya identitas tersebut tidak boleh kita lupakan. Maka mudah-mudahan hari ini kita bukan hanya bangga terhadap pendidikan-pendidikan secara umum, namun juga kita bangga terhadap anak kita ketika bisa dimasukkan kepada sekolah-sekolah yang dominannya terhadap agama yang kita yakini kebenarannya, yaitu Islam. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa menjalankan agamanya, ya, baik tentunya dengan sistem kurikulum pendidikan yang memiliki keislamannya, ataupun dia juga mahir dan jago dalam bidang umumnya. Mudah-mudahan generasi-generasi kita mendapatkan generasi yang terbaik, yang bukan hanya mahir di bidang umum, namun juga ahli di bidang agamanya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Khutbah sofa wa dama kada, ambil yang baik dan campakkan yang jelek. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.